warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kartika Rahmania Putri, perwakilan dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang bab nida dan juga idhofah, mata kuliah Qiraatul Kutub yang diampu oleh dosen Sofyan Saifurizan. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membahas tentang nida dan juga idhofah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan nida itu? Nida di sini yaitu tolabul iklab, yaitu memohon perhatian dengan menggunakan salah satu huruf nida. Ada berapa huruf nida di sini? Huruf nida itu ada 8, yang mana itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hamzah atau a. Contohnya di sini Khalidun ajib, wahai Khalid, jawablah, seperti itu. Terus yang kedua itu digunakan untuk munada yang jauh. Dan tadi yang hamzah itu digunakan untuk munada yang dekat. Yang sekarang digunakan untuk munada yang jauh. Contohnya seperti ya syaidul jabal tamahan gitu. Di sini yang digunakan untuk munada jauh di sini ada 6. Yang pertama yaitu ya, a, ayah, haya, ai, dan juga ai. Ya, di sini digunakan untuk munada yang jauh. Selanjutnya yang ketiga di sini digunakan untuk munada yang mandub, yaitu kata seru untuk menyatakan rasa sedih atau sakit karena terkena musibah, kesakitan, kematian, kehilangan, dan sebagainya. Nah, contohnya di sini warosalah, aduh kepalaku sakit, gitu ya. Nah, di sini itu tadi nida. Nida itu merupakan panggilannya huruf-hurufnya seperti a, ya, ayah, dan lain sebagainya tadi. Selanjutnya munada. Apa sih yang dimaksud dengan munada itu tersebut? Munada itu adalah kata benda atau isim yang disebutkan sesudah huruf dari salah satu huruf nida. Jadi munada itu adalah suatu kata atau isim yang terletak setelah huruf nida. Oke. Contohnya yaitu qala ya Maryam. Qala berkata, ya Maryam, wahai Maryam. Nah, jadi Maryam di sini termasuk munadanya. Terus ya-nya itu disebut dengan nidanya. Nah, lanjut. Macam-macam munada itu dilihat dari i'rabnya itu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu yang mansub. Apabila munadanya berupa mudhof, syibul mudhof, atau nakirah ghairu maksudah, dengan penjelasannya sebagai berikut. Oke, perhatikan ya. Yang pertama yaitu munada. Nah, yang selanjutnya di situ munada mudhof, yaitu munada yang kata bendanya itu disandarkan kepada kata lain. Contohnya ya ma'syarul jinni wal insi. Ya ma'syara itu menjadi mudhof. Kenapa? Makanya itu disebut dengan munada mudhof. Yang selanjutnya yaitu munada syibul mudhof. Apa sih yang dimaksud dengan munada syibul mudhof? Munada syibul mudhof itu yaitu kata benda yang mirip dengan mudhof yang berperan sebagai munada. Contohnya ya ijlis iman gitu. Wahai kamu, duduklah. Kok iman padahal dia berdiri, gitu ya. Selanjutnya yaitu munada nakiroh yang maksudah. Apa sih? Yaitu kata benda atau isim nakiroh yang tidak dimaksudkan untuk seseorang. Ya rojulan ijtahid. Nah, itu kan untuk seorang, bukan dimaksud untuk orang tapi orang lain, gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu marfu. Apabila munadanya berupa mufrad alam dan nakirah maksudah, dengan penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, munada mufrad alam, yaitu kata benda nama alam yang tunggal. Contohnya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 33. Bismaihim
inhum adamu yaqala. Seperti itu ya. Yang ketiga yaitu mana tadi ya? Munada yang dipudofkan kepada ya mutakallim. Ya, adapun munada yang mutakallim itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama isim yang sahih akhir, isim mu'tal akhir, dan juga sahih akhir. Nah, yang sahih akhir di sini yaitu seperti berubahnya lafadz abun dan umun. Maka ya mutakallimnya itu dibuang dan digantikan dengan kasroh huruf sebelumnya. Contohnya iftahi ya ummi, iftahil bab, wahai ummi. Sebenarnya kan ummi ada ya-nya, tapi karena itu munada yang dimudofkan kepada yang mutakallim, jadi ya-nya dibuang. Ya ummi, iftahil bab, gitu ya. Terus yang kedua isim yang mutakallim, maka wajib menetapkan ya-nya, tidak boleh merubahnya. Contohnya ya hami, gitu ya. Jadi ya hami, ya-nya ditetapkan, gak boleh dirubah. Terus yang ketiga yaitu yang sahih akhir, maka ya-nya wajib disukunkan atau dikasih harokat fathah. Oke, contohnya seperti ya mukrami, gitu. Jadi yang disukunkan, atau ya mukromiya, gitu. Itu difathahkan kan. Oke, jadi bab tentang munada kita sudah selesai. Lanjut ke bab idhofah. Lah, idhofah di sini itu merupakan gabungan antara 2 isim, yang mana yang satunya itu menjadi mudhof dan yang satunya menjadi mudhof ilaih. Oke. Seperti kitabu Zaidin, gitu. Kitabu itu menjadi mudhofnya, Zaidin itu menjadi menjadi mudhof ilaih. Kitabu Zaidin, kitabnya Zaid, gitu ya. Di sini juga syaratnya nggak boleh ada al, tanwin, dan juga nun. Kalau mudhof ilaih itu harus kasroh atau jar. Itu selamanya itu. Di sini hukum idhofah itu ada 3. Yang pertama idhofah yang menyimpan min yang bermakna lil bayan. Contohnya khosimu dhahabin, cincin dari emas. Khosimun dhahabin, khotamu dhahabin. Jadi ini cincin dari emas, gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu idhofah yang menyimpan lafadz fi yang bermakna lidzarfi, apabila mudhof ilaihnya berupa dzaraf bagi lafadz yang mudhof. Contohnya seperti Utsmanu syahidud dari. Utsmanu syahidud dari. Utsman itu adalah seorang yang mati syahid di rumahnya, gitu ya. Apa disebut dimaknai dengan fi dengan makna lidzarfi ya, karena di sini itu tidak ada lafadz fi-nya, tapi dimaknai atau diperkirakan menggunakan lafadz fi. Contohnya itu ada Utsmanu syahidud dari, mati syahid di rumahnya, kan gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu idhofah yang menyimpan makna huruf lam. Apabila tidak bermakna min atau fi, maka di dalamnya itu bermakna huruf lam. Contohnya hada kitabu Zaidin. Nah, kayak tadi ya, hada kitabu Zaidin. Jadinya itu maknanya ini kitab miliknya Zaid. Li maknanya kan milik. Itu. Makanya ketika digunakan bahasa Indonesia, di dalamnya itu menyimpan mana li yang artinya milik. Hada kitabu Zaidin. Ini kitab milik Zaid. Oke. Kalau di pondok itu disingkat main film gitu. Itu makna-makna yang tersimpan di dalam idhofah tuh. Ya, mungkin hanya cukup sekian penjelasan dari kami tentang munada idhofah. Mungkin
Amin ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.